Dasar Lampung Selatan menghabisi nyawa selingkuhan istrinya dan membuang jasad korban di bawah jembatan. Pembunuhan ini dilakukan pelaku bersama dengan istrinya dan satu pelaku lain yang masih buron. Warga Wailaya, Pesawaran Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah pria terbungkus kain spray di bawah jembatan Waibidong. Warga lantas melaporkan temuan ini pada polisi. Polisi lantas menggelar olah TKP dan mengevakuasi jenazah tanpa identitas ini ke rumah sakit untuk keperluan otopsi dan identifikasi. Bergerak cepat, polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan. Pelaku merupakan pasangan suami istri asal Datar, Lampung Selatan. Pembunuhan dilatar belakangi kecemburuan suami atas perselingkuhan istrinya dan korban. Karenanya suami meminta istrinya menjebak korban untuk bertemu di sebuah tempat. Korban pun termakan jebakan dan datang ke lokasi yang disepakati. Di lokasi, pelaku dan rekannya sudah siap menghabisi nyawa korban. Setelah berhasil membunuh korban, keduanya lantas membuang jenazahnya di bawah jembatan Waibidong. Polisi telah berhasil mengamankan Pak Sutri sebagai tersangka, sementara satu rekan pelaku lainnya masih buron. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 subsidi pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Jadi AK dan NDR ini adalah sepasang suami istri. AK menyuruh NDR untuk menghubungi korban agar dapat datang ke kontrakannya di Natar, Lampung Selatan. Tujuannya adalah untuk menjebak dan melakukan tindak pidana pembunuhan. Motifnya sendiri seperti yang sudah saya singgung di awal, karena kesendiriannya NDR, istri AK, mungkin merasa kesepian sehingga menjalin hubungan asmara dengan korban. Karena suami dari NDR mengetahui hal tersebut, cemburu, tidak terima dengan adanya hubungan asmara istrinya dengan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait penangkapan pasangan suami istri yang membunuh selingkuhan istri, kita sudah bersama dengan Ibtu Devrat Aulia Arfan, Kasat Reskrim Polres Pesawaran melalui sambungan suara. Selamat siang, Pak Afran. Selamat siang. Baik, Pak Afran, untuk yang pertama, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan penangkapan pelaku pembunuhan yang ini merupakan suami istri dan dikabarkan bahwa pelaku ditangkap di daerah Yogyakarta. Ya, dapat saya jelaskan. Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan, kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku pembunuhan yang juga terakhir dilihat oleh masyarakat bersama dengan korban, yaitu istri pelaku, dalam hal ini NDR, terpantau di daerah Sleman, Yogyakarta. Setelah kami mengetahui informasi tersebut, dengan segera kami membentuk tim untuk segera mengamankan sepasang suami istri tersebut di daerah Sleman, Yogyakarta. Ya, Pak Afran, apakah kalau ditangkap di Pulau Jawa begitu, tidak di lokasi mereka di mana melakukan tindakan tersebut, apakah kemudian ini juga ada bantuan dari pihak lain, Pak Afran? Untuk ada bantuan, dapat kami jelaskan bahwa daerah Sleman, Yogyakarta tersebut masih kediaman ibu tiri dari istri, ya, NDR, dari istri pelaku NDR. Jadi mereka ke daerah Sleman tersebut dengan tujuan ke tempat saudaranya. Kalau dikatakan bantuan untuk menyembunyikan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, mereka tidak menyebutkan ke daerah Sleman itu kabur setelah melakukan tindak pidana. Jadi untuk di daerah Sleman tersebut, yaitu ibu tiri dari NDR tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan tindak pidana. Kalau kita melihat kasusnya bahwa kita mengetahui sang istri ini merupakan selingkuhan dengan korban begitu. Namun mengapa istri mau ikut menghabisi selingkuhannya bersama dengan suami, Pak Afran? Dapat kami jelaskan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, sang suami memberikan ancaman sehingga istri mau tidak mau karena takut nyawanya dihabisi ancaman dari suaminya, mengakibatkan istri tersebut terlibat. Jadi istri tersebut terlibat karena adanya ancaman dari suami.
Ancaman dari suami, apakah betul bahwa motif pembunuhan ini benar-benar karena cemburu atau memang ada faktor lainnya yang memicu terjadinya reaksi tersebut, Pak Arfan? Berdasarkan keterangan pelaku, murni motif dari kasus ini adalah cemburu. Pertama kali diketahui oleh suami dari chat Facebook, direct message Facebook. Kemudian suami pulang mengecek handphone istrinya, diketemukan foto berdua masih dalam keadaan menggunakan baju lengkap di kamar kontrakan. Sang suami mempunyai pemikiran lain karena sebagai laki-laki dia berpikirnya pasti telah melakukan lebih si istri dengan selingkuhannya. Dari hal tersebutlah pelaku laki-laki AK terbersit untuk menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Ya, Pak Arfan, kalau kita lihat juga informasinya bahwa pelaku ini sudah merencanakan ataupun sejak pukul 12 termasuk juga mengkomunikasikan, mencari rekan begitu ya dari salah satu pelaku yang masih buron begitu. Apakah artinya ini sudah direncanakan dan ini merupakan pembunuhan berencana? Iya, dapat kami jelaskan. Betul, itu pembunuhan berencana karena memang dari awalnya suami itu mengancam istrinya bagaimana caranya istri ini harus dapat menghubungi, mendatangkan selingkuhannya. Apabila tidak dapat mendatangkan, istri ini yang akan dihabisi duluan oleh suaminya berdasarkan keterangan dari pelaku. Jadi dapat kami jelaskan memang sudah direncanakan dari awalnya, mengundang, menjebak untuk korbannya dapat datang ke kontrakan agar dapat dihabisi oleh pelaku. Lantas bagaimana dengan salah satu pelaku yang masih buron, Pak Arfan? Di mana keberadaannya sudah diketahui kah? Untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan. Doakan kami agar dapat segera menangkapnya. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan juga update-nya bagaimana perkembangan dari penangkapan terhadap satu buron. Terima kasih atas informasi Anda, Ibtu Devrat Aulia Arfan, Kasat Reskrim Polres Pesawaran. Selamat siang.